Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 1920511. Baiklah, maksud dan tujuan saya ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya yang berjudul Pembelajaran Tematik dalam Teori-teori Belajar dalam Pembelajaran Tematik. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu Bapak Maulana Arafat Lubis MPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum masuk ke teori-teori tersebut, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu teori belajar. Teori belajar adalah suatu cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan dengan melalui proses belajar dan mengajar. Kemudian, adapun teori-teori belajar dalam pembelajaran tematik SDMI adalah Sky Taxonomy belum jenis, yaitu yang pertama adalah menurut Rasulullah strategi pembelajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ialah yaitu metode keteladanan, metode akhlak mulia, metode pembelajaran secara bertahap, metode pembelajaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik. Ada juga metode tamsil, metode syarat, metode diskusi, metode parsipatoris atau proses sosialisasi berfokus pada penanaman dan kebiasaan adat, istiadat, dan norma tanpa terpaksa. Kemudian metode tanya jawab. Yang kedua ialah menurut Purhus Friedrich Skinner, yaitu informasi yang akan dipelajari maka disajikan secara bertahap. Pembelajaran segera diberi umpan balik atau feedback mengenai akurasi pembelajaran mereka. Artinya, setelah belajar, mereka segera diberitahu apakah mereka sudah memahami informasi tersebut dengan baik atau tidak. Kemudian, pembelajar mampu belajar dengan secara sendiri atau otodidak. Kemudian, menurut beliau juga bahwa guru diutus harus mengajar 2 kali lebih baik. Artinya, seorang guru bukanlah hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi ajarkan kepada mereka dalam berkarakter agar menjadi peserta didik yang memiliki rasa hormat kepada guru. Kemudian, menurut Jean Piaget berpendapat bahwa teori tersebut adapun tahapan perkembangan anak menurut teori Piaget yaitu ialah tahap sensori motorik atau usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional atau usia 2 sampai 3 tahun, 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir adalah tahap operasional formal berusia 11 atau 15 tahun. Kemudian menurut taksonomi belum berpendapat bahwa mengungkapkan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain atau ranah atau kawasan. Adapun aspek-aspek kemampuan peserta didik pada kognitifnya ialah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi. Kemudian menurut John Dewey berpendapat bahwa secara tegas bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat peserta didik sendiri. Dan topik dalam kurikulum seharusnya saling berinteraksi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Beliau juga berpendapat bahwa menyatakan peserta didik berkembang dalam lingkungan dengan mengalami interaksi. Kemudian menurut Vygotsky, penerapan yang dilakukan oleh Vygotsky ialah dalam interaksi pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ialah peserta didik lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar, kemudian dan memusatkan perhatian.
Kemudian, walaupun peserta didik tetap dilibatkan dalam proses pembelajaran, guru juga harus secara aktif mendampingi setiap aktivitas belajar peserta didik dan lain-lain. Yang terakhir adalah menurut Robert M. Gedney, menurutnya ada 4 fase dalam proses belajar, yaitu fase penerimaan, fase penguasaan, fase pengendapan, dan fase pengungkapan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.